Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Ashiroh dengan NIM 050201240888. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan suatu materi yang mana sebagai penugasan UAS English for Family Studies yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Hadi. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai poligami, yang mana diartikan secara luas poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa pasangan. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang mana poli berarti banyak, gami atau gamos yang berarti perkawinan. Poligami sendiri mempunyai dua bentuk. Yang pertama, poligini. Poligini adalah seseorang suami yang mempunyai beberapa istri, sedangkan yang kedua ada poliandri, yang mana seseorang istri yang mempunyai beberapa suami. Poliandri sendiri dalam hukum Islam itu dilarang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal muswanati minan nisa'i illa ma malakat aimanukum ila akhirih, yang mana maknanya adalah dilarang menikahi perempuan yang sudah bersuami. Maka dari itu, poliginilah yang hanya diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum datangnya Islam atau bangsa Arab pra-Islam, kaum di sana itu mempraktikkan poligini secara berlebihan, seperti halnya suami mempunyai istri sebanyak 10. Lalu ketika masa Islam datang, turunlah surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan mengenai pembatasan poligini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, yang artinya maka nikahilah seseorang yang kamu sukai 2, 3, sampai 4, dan apabila kamu merasa tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja untuk mencegah ketidakadilan untuk mereka. Dalam hal ini juga, hukum Islam juga membatasi bahwasanya poligami itu bisa dilakukan ketika seseorang itu bisa berlaku adil. Apabila seseorang itu tidak bisa berlaku adil, maka cukup hanya mempunyai satu istri saja. Terdapat perbedaan dalam para ahli fikih juga, apakah sifat berlaku adil adalah syarat hukum atau syarat moral. Kebetulan dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 itu menerangkan mengenai bahwasanya seorang laki-laki itu tidak dapat berlaku secara sempurna dan adil kepada para istri. Maka dari itu sebagian ulama berpendapat mengenai ayat ini bahwasanya bagi seorang suami itu dianjurkan monogami saja. Namun pandangan ini itu dikritik oleh mayoritas ulama bahwasanya isi Al-Quran itu tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran yang lain. Dan Quran surah An-Nisa ayat 129 itu merujuk pada seseorang yang tidak bisa memberikan atau tidak mampu memberikan kasih sayang setara kepada orang lain. Akan tetapi seseorang itu bisa memberikan keadilan yang sama kepada orang lain secara hukum. Meskipun demikian, dalam konsensus fikih bahwasanya poligami itu tidak wajib, tetapi diperbolehkan dalam hukum Islam. Saat ini poligami pun itu diatur dalam berbagai negara. Yang pertama itu ada di Arab Saudi, yang mana dibatasi secara hukum akan tetapi diperbolehkan. Yang kedua ada di Turki atau Tunisia, yang mana itu dilarang secara hukum di sana. Dan yang ketiga itu terdapat dalam negara Yordania, Pakistan, dan Malaysia, yang mana poligami itu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dan yang keempat itu kesepakatan antara suami dan istri, yang mana ketika suami menikah lagi, istri mempunyai hak untuk menceraikan si suami tersebut. Dalam kasus Malaysia, yakni kasusnya Aisyah Abdul Rauf dan Wan Moh Yusuf pada tahun 1990, yakni pengadilan memutuskan bahwasanya izin pengadilan untuk poligami itu tidak bertentangan dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, akan tetapi memastikan untuk terpenuhinya prinsip keadilan dalam ayat tersebut.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi poligami. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan dibenarkan oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.